Halo, Halo. balik lagi dengan gue, Reno dan Indra di channel tentang visa. Ini episode ke 100 berapa? Belum ya? 115, kedua. Oh, kedua. Baru Oke, kedua. sorry. Oke, Kita balik lagi setelah episode yang pertama kemarin perkenalan. ya kalau ada yang udah secara nonton, umum. mungkin udah pernah nonton episode sebelumnya. Gue aja belum nonton. Gue belum nonton, sama bener gue juga. Terus siapa yang nonton? Gak ada. Iya, kemarin kita sempat bahas apa sih itu visa ya? Visa secara jadi, umum, ya. dokumen secara umum, terus kemudian application center sama kedutaan, Iya. Biaya. masih biaya Biaya segala macem. Nah, kita episode yang sekarang nih mau mulai apa nih? Oh ya, sekarang tanggal berapa sih, Ndra? Sekarang kalau nggak salah bulan Juni, 25, ya. 25-an. Sampai pertanggal sekarang video ini kita dibuat, itu memang hampir semua kedutaan tuh masih tutup ya. Iya, masih tutup, betul. Pandemi COVID-19 ini, jadi dari bulan apa sih waktu itu? Maret ya? Jadi seingat gue itu memang sekitar akhir Maret itu sebagian besar kedutaan udah pada tutup. Iya. Ya, karena di negara masing-masing juga lagi wabahnya juga lagi tinggi, Iya, benar. gitu otomatis mereka harus nutup proses udah, pembuatan visanya. Dan benar-benar tutup total tuh kayak application center waktu itu bulan apa ya? Bulan Karena dia Mei kali ya? Mei kalau nggak salah ya? Iya, April April Mei. ya? Udah mulai fix tutup udah ya? fix, sudah nggak ngelayanin Kayak lagi. application center yang dikuncit tuh kan karena mulai tutup juga kan ya? Ya, karena memang udah nggak bisa masuk juga kan ya, ke karena udah negara mulai PSBB kan waktu ya, itu kan. betul. Jadi udah mulai tutup ya itu. Maksudnya yang kita tahu sampai hari ini ya, video kita buat itu memang hampir semua kedutaan itu masih tutup. Masih tutup, Untuk benar. aplikasi visa, khususnya untuk turis. Oh iya, karena memang pastinya. yang gua tahu sih kemarin ada beberapa kedutaan Eropa ya yang tetap buka tapi untuk kategorinya yang khusus tuh Tertentu ya. kayak family visit gitu. Terus kayak sekarang ini di minggu ini lu juga udah nyari kan kemarin ada beberapa yang udah bisa terima khusus untuk bisnis tapi ya untuk turis totally belum bisa Belum, masuk. betul. Mereka masih membatasi banget. Iya, kecuali Untuk kalau pergi ke sana. untuk bisnis dan study ya. Studi, Iya, untuk pekerja mungkin. benar, Mereka sama gitu. family visit sih Iya, yang family visit. kategorinya long stay visa. Long stay visa, Itu udah betul. mulai. Ada beberapa kedutaan yang sudah mulai buka dan bisa terima aplikasi visa untuk pengajuan yang Iya, kayak tadi. tapi memang bisa dibilang sangat-sangat terbatas. Betul. Gitu. Dan kedutaan juga kan bukanya juga nggak tiap hari ya, ada Iya, dan seling-selingin ada mungkin diseling kayak kayak Senin, Selasa Rabu, Kamis Jumat gitu. ya. Kayak begitu. kemarin gua ngecek Italia tuh kayak cuman Selasa Kamis kalau nggak salah betul. bukanya. Nah, kan dari kondisi ini tuh mulai banyak yang nanya nih, Iya, kira-kira banyak banget. bukanya kapan gitu. Sebenarnya sih kita juga nggak punya tanggal yang fix karena memang Betul. pihak kedutaan atau application center mereka juga belum merilis yang resminya kapan Iya. gitu. Tapi memang berdasarkan informasi yang kita dapat, ini kemungkinan ya, ini baru kemungkinan itu mungkin startnya Juli dan itu pun juga yang seperti kita bilang tadi mungkin terbatas ya untuk Benar. turis secara umum dan buat jalan-jalan ke sana juga. Dia kayaknya mungkin kalau belum. ada yang mau pengajuan visa turis dalam waktu dekat ini kayaknya nggak akan bisa sih. Iya, belum bisa Maksudnya ya. Di kondisi di Indonesia juga masih kayak gitu. Masih Terus tinggi ya? yang di Eropa sana kalau memang tujuan ke Eropa juga kan masih ada beberapa yang masih menutup untuk turis juga kan. Iya, betul, Gitu. betul. Walaupun sebenarnya mereka butuh turis ya. Oh ya pasti, Ndra. Karena dengan turis masuk berarti ada Ada uang masuk. uang masuk. Paling nggak kan soalnya kalau ini yang gue tahu sih ya, maksudnya justru turis-turis dari Asia termasuk Indonesia tuh kalau misalkan jalan-jalan ke Eropa tuh ya, mereka nggak cuma sekedar jalan-jalan sih setahu gue, tapi Ngapain? mereka ya belanja gitu loh, Ndra. Oh, gue Maksudnya pikir nggak saya jalan-jalan tidur oh gitu. enggak, maksudnya spending money-nya tuh bukan hanya untuk traveling aja, Oh tapi iya, benar-benar belanjanya untuk juga shopping tinggi kan. ya. Jadi benar-benar tinggi ya. kalau apa namanya dari informasi yang gue tahu sih memang untuk pengunjung-pengunjung negara Eropa khususnya Asia dari Asia Dari dan Asia. khususnya Indonesia itu udah pasti belanja sih. Iya, Jadi betul. kayak benar-benar spending uangnya itu bukan di jalan-jalan doang tapi ya belanja either
Betul. barang-barang atau oleh-oleh itu udah pasti belanja deh. No, oleh penting banget ya, harus Iya. ya, wajib. Ya gimana, itu udah pasti. Meskipun jadi, kecil gitu kan. Betul, jadi nggak heran dalam beberapa minggu kemarin itu udah mulai pada nanya. Iya, gitu. gue Udah mulai buka belum nih, gue udah juga. bisa nih, walaupun Iya. kita pikir yakin mau dalam kondisi begini masih mau ke sana, tapi Iya. ya terserah kalian Tapi lah sebenarnya ya. juga gue kan kayak, aduh boleh kayak masuk karena lumayan juga. Maksudnya udah kayak hampir 3 bulan kan? 3 bulan, Kita betul, karena 3 Kita bulan nggak. tidak ada kegiatan visa gitu dan kan, kita ya pun berpengaruh juga gitu. Maksudnya, tapi ya kembali lagi kan kita juga nggak bisa bantu banyak juga. Betul. Kan kalau memang kedutaan tutup ya mau gimana lagi? Ya mau dimajukan lewat mana? Oke, jadi mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan udah ada kabar yang update lagi. Iya. Dan itu juga nanti pasti akan kita masukin juga di news update kita nih. Boleh, di channel nanti berikutnya. terus Jadi kalau- supaya kalian tahu juga gitu. Terus kalau kalian memang ada rencana mau keluar negeri juga, mungkin rajin-rajin deh tuh dicek di website kedutaannya, Dre. Betul. Maksudnya pasti kan mereka secara reguler pasti ada informasi terbaru kan. Betul, dari akan situ. dirilis pasti biasanya seperti di maksudnya, situ. Ya lebih rajin cek websitenya aja sih buat Betul. kalian yang mau pergi. Maksudnya dan sudah pasti nanti ada cara-caranya juga mungkin akan berbeda sih, Dre. Iya, Maksudnya berbeda, betul. apakah appointment-nya atau jumlah waktu bukanya pasti akan berbeda sih. Waktu bukanya mungkin belum full kayak begitu. Jamnya juga terbatas, Jamnya terus terbatas. aplikasinya terbatas, itu udah pasti. Betul. Gitu sih. Itu rajin dicek aja di Oke. websitenya mau kemana, dicek aja di website kedutaannya atau application centernya ya. Betul. Terus mungkin di episode ini kita akan lebih jelasin detail visanya sih, Indra. Maksudnya Oke. kemarin kan kita udah jelasin ini ya, visa itu apa. Betul. Nah ini mungkin kita akan lebih spesifik lagi kayak validitas visa, Indra. Validitas visa validitas ini visa. karena kenapa validitas visa ini jangan salah ya, validitas visa ini termasuk salah satu hal yang suka dilewatin sama orang, Iya. atau nggak ngerti, Betul. gitu, karena mereka berpikirnya suka berbeda, Benar. gitu. Apa nih, kita mau start dari mana nih validitas visa nih? Maksudnya validitas itu kan kayak pertama kan kita bicara negara Schengen ya. Ya, Maksudnya Eropa. di situ kan ada visanya tuh jenisnya ketika lu apply visa itu kan akan mendapatkan pertama single Betul. visa kategorinya, terus double atau multiple gitu kan. Betul. Ya mungkin itu yang akan kita bahas dulu pertama. Oke. Kalau untuk single visa nih, Indra. Hmm. Misalkan let's say untuk Schengen ya, single visa itu adalah Single visa ini adalah satu kategori yang disebelin banyak orang. iya karena Karena mereka beranggapan bahwa cuma bisa sekali. Sebenarnya itu iya dan tidak juga sih, Iya. gitu, tergantung dari tujuan kita juga ke sana tuh mau ngapain gitu. Jadi tapi yang pasti kalau untuk single visa tuh berarti kalian dalam satu range validitas visa itu berarti hanya bisa dipakai cuma sekali kan. Betul, Ketika kalian keluar dari negara tersebut ya kalian nggak bisa masuk lagi karena hanya single visa. hanya single visa. Kecuali betul. kalau nanti double visa bisa bolak-balik 2 Dua kali, kali, ataupun multiple. kalau multiple ya kalian bisa berapa kali terserah Betul. gitu. Selama visanya masih valid, karena Betul. di visa itu kan biasanya ada tanggal valid, tanggal berapa sampai tanggal berapa itu mesti dicek lagi ya. Betul. Maksudnya yang pasti, jadi biar nanti perjalanan juga nggak masalah sih. Iya. Karena orang-orang itu maunya adalah pertama validitas visanya udah pasti maunya panjang, gitu Pasti, kan? Indra. Panjang dan maunya multiple. Kenapa? Karena memang biasanya kalian itu nggak mau ribet lagi untuk bikin visa lagi, Bener, gitu ya. loh. Bikin visa lagi karena bikin visa sih bukan masalah kalian harus ngisi formulir lagi, tapi di situ ada bayar lagi, gitu kan? Siapin dokumen lagi. Dokumen lagi, Terus harus kayak sidik jari lagi mungkin. terus minta surat keterangan kerja ke kantor lagi, Nah, berhubungan gitu dengan kan. HRD kalian lagi, males kan? Nah, itu bikin langsung ya. betul. Gitu Prosesnya kan. juga kan nggak cepet kan? Nggak biasanya cepet gitu. Jadi memang dan terutama sih buat teman-teman yang di luar kota ya. kalau- iya, Indra. Maksudnya Karena- mesti Sejauh ini yang seperti kalian tahu juga mungkin yang udah pada tahu adalah memang lokasi si kedutaan atau application center ini belum ada di semua kota. benar. Jadi Mereka lebih berpusat di Jakarta misalnya atau kota besar gitu kan. kata Kota mungkin ada di Bali ya. Di Bali Sejauh ada ini sih application center bisa ini. dibilang kayak Jakarta, Surabaya, Bali. Surabaya gitu kan. antara Bali. 3 kota itu aja ya. Betul, 3 kota itu sebagian besar. Jadi kalau kalian yang di luar
dari kota itu mau nggak mau harus ke situ gitu. Benar. Kan. Jadi Nah, kan itu yang bikin repot. Iya. Dan itu kan nambah dana dan Pasti waktu juga kan pasti, untuk pasti. melakukan perjalanan untuk mengajukan visa Iya, itu betul. aja harus keluar Datang kota lagi gitu kan. gitu, ngantri lagi Iya sih, seperti itu. gitu. Oke. Terus apa namanya dokumennya sih, Indra? Maksudnya kan banyak yang bilang Schengen tuh ada berapa negara ya? Schengen itu sekitar 26 ya kalau 26 kalau nggak nggak salah ya. Kalau ini salah mohon dikoreksi di komen. Maksudnya di situ meskipun secara reguler apa namanya sama di ini persyaratannya gitu ya. Tapi Nah, juga. itu dia. Maksudnya nggak bisa dibilang semua salah. Enggak. Karena masing-masing konsular di negara Schengen itu punya apa ya kayak permintaan dokumen yang spesifik gitu spesifik ya, betul. tergantung dari konsularnya juga sih masing-masing negara. Jadi istilahnya walaupun mereka udah bilang mereka sudah bersatu di Schengen gitu, dokumennya sama dong, belum tentu. Itu kayak apa namanya kita ngomong masalah employment letter gitu kan, kayak employment letter mungkin semuanya sama ya di negara Schengen hampir semuanya diminta itu. Cuman ada beberapa negara diminta lagi dokumen pendukungnya kayak lebih spesifik ya. Kayak misalkan di Italia itu setahu gua dia selain employment letter lo harus ngelampirin ini apa namanya SIUP ya. atau TDP maksudnya. Walaupun kita bukan pemilik usaha. Iya, tetap harus itu. Maksudnya dari kop surat kalian tuh misalkan PT Angin Ribut, nah di situ ada lo harus ngelampirin kopinya aja tapi ya kopi dari SIUP atau TDP perusahaan si Angin Ribut itu. Ya. Kalau kalian tanya alasannya kenapa, nah berarti mereka punya standar pemeriksaan dokumennya untuk memastikan bahwa benar nggak itu perusahaan itu ada. Benar, gitu. maksudnya benar-benar ada dan terdaftar atau enggak gitu di Indonesia kan. Ini sering jadi perdebatan sih. Kalau kita informasiin ke aplikan atau klien tuh, ini harus pakai SIUP. Bilang, wah saya kan bukan yang punya kantor gitu kan. Nah, pertama itu terus kedua juga gue sempat menemukan beberapa kayak, wah mas kemarin gue masuk ke misalkan Belanda atau negara lain gak diminta. Nah, kenapa ini di Italia diminta? Padahal Schengen juga. Ya itu dia. Masuk Italia. Ya udah pindah negara. Nah itu dia maksudnya meskipun mereka dalam satu Schengen itu apa persatuan gitu ya, gitu. Tetap negara-negara masing-masing punya apa namanya persyaratan sendiri. Punya persyaratan yang spesifik. Gitu. Betul. Jadi tujuannya adalah memang satu kita informasinya adalah sekali lagi prinsipnya adalah tetap diikutin aja apa yang mereka minta gitu ya kan. Kalau memang kalian nggak bisa menyediakan itu, ya otomatis kasih tahu ke kita kenapa gitu kan, kenapa nggak bisa. Jadi nanti kita bisa kasih saran nih apa nih, gimana nih untuk ini. Tapi jangan malas karena sebenarnya bisa tapi kalian nggak mau repot gitu kan. Itu akan akhirnya menghambat. Betul. Gitu. Karena yang kalau saran dari kita sih sebenarnya kalau misalkan mau mengajukan visa ya silahkan dipenuhi semua persyaratannya sesuai dari kedutaan yang kalian minta. Karena kalau misalkan tidak sesuai, pertama pasti akan menghambat prosesnya. Pastinya. Terus ya buruk-buruknya visanya akan ditolak. Iya, sayang betul. Kan, maksudnya udah ngabisin waktu buat datang ke Jakarta, ngabisin uang, terus visanya ditolak tuh sedih sih, maksudnya. Apalagi nggak bawa paspor gitu ya. Terus pakai KTP gitu. Iya betul. Jangan. Harus ada itu. Iya itu sih apa perbedaan itunya. Terus yang masalah ini maksudnya sidik jari sih. Oh iya, betul. Kita akan coba jelasin urutan. Mungkin kalian taunya adalah biometrik gitu kan. Kayak kenapa sih harus ada sidik jari? Betul. Kalian yang udah pernah bikin dari bertahun-tahun yang lalu, dulu enggak, kenapa harus sekarang? Oh ya, FIA juga sih. Maksudnya pengambilan sidik jari di negara Schengen itu kalau nggak salah baru dimulai untuk di Indonesia itu 2014 ya. Kurang lebih 2014. Jadi sebelumnya memang nggak ada pengambilan sidik jari sih. Jadi aplikasi kalian bisa diwakilkan dengan orang ataupun travel agent kalian yang menghandle aplikasinya. Nah tapi semenjak itu diwajibkan ada sidik jari. Pengambilan sidik jari 10 jari. Ya. Jari aja kan ya. Jari tangan ya, bukan jari tangan, kaki. Bukan ya pokoknya pengambilan itu. Dan kalau dilihat dari regulasi Schengen ya setahu gue itu kan once lu ambil sidik jari itu kan berlaku 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun ya. Betul. Maksudnya nanti misalkan
kalian apply visanya tahun ini nih, pengambilan sidik jari. Nah, misalkan tahun depan atau 2 tahun lagi kalian mau bikin visa lagi, harusnya sidik jarinya bisa dipakai lagi. Bisa, tidak kalian hadir tidak lagi. perlu sidik jari ulang. Benar, bisa diwakilin. Idenya seperti itu. Iya, cuman dari pengalaman kita yang dialami mungkin dalam 1 sampai 2 tahun belakangan ini, ada beberapa negara Schengen khususnya mereka meminta sidik jari baru lagi. Iya. Meskipun sudah pernah sidik jari ya. Betul. Mereka menyarankan kalau masalah itu kita juga nggak tahu sih, maksudnya kenapa jadi kayak gitu pertimbangannya ya. Iya. Dari Schengen-nya sendiri kali ya, gue juga. Iya, mungkin mereka karena jangka waktu 5 tahun itu kan cukup panjang ya. Iya mungkin sih. Ya. Jadi kalau kalian disuruh sidik jari lagi, mungkin itu adalah bagian dari untuk update lagi. Benar, mungkin dari update data kalian sebagai pengunjung yang akan berkunjung ke sana. Mungkin juga sih. Kayak gitu sih. Dan pengambilan sidik jari itu nanti bisa dilakuin di kedutaan dan aplikasi. Tapi kalau di application center sekarang semuanya sudah bisa sidik jari. Bisa, betul. Maksudnya nanti ketika proses itu dalam hari yang sama kan ya? Di hari yang sama, jadi kalian masukin aplikasi, gitu langsung pengambilan sidik jari saat itu juga. Betul. Ya, kalau nggak ada masalah ya bisa selesai hari itu juga kan ya? Bisa, betul. Kecuali kalau misalkan ada beberapa servernya di aplikasi center ataupun di kedutaannya. Itu klasik banget ya. Karena dulu waktu gue kerja di salah satu aplikasi center itu pernah tuh, Indra, maksudnya yang inisialnya apa? VFS ya? Iya, VFS Global yang di Kuningan City. Lengkap sekali. Oke. Maksudnya pernah tuh ada beberapa kejadian karena dia servernya di Roma, jadi tidak bisa diakses, ya nggak bisa sidik jari hari itu. Jadi, tapi itu masalah teknis lah ya. Iya, sebenarnya sih maksudnya harusnya secara umum bisa diselesaikan di hari yang sama. Jadi setelah itu kalian tinggal nunggu prosesnya aja. Jadi kalau kalian di luar kota ya luangkan waktu sehari itu. Iya sih, bisa dibilang cukup. Iya, kita saranin maksudnya paling nggak ketika dari luar kota ya mau pengajuan aplikasi di Jakarta gitu ya, luangkan waktunya lebih banyak sih dalam seharian ya, maksudnya untuk jadwal kembali ke kota masing-masing kalau bisa ya sore ataupun malam lah. Maksudnya kan nanti juga kan tergantung dari antrian juga sih. Kalau lagi high season, wah sedih juga tuh. Bisa nunggu 2 jaman nanti sampai 3 jam kan. Betul. Untuk pengambilan sidik jari aja gitu. Oke. Gitu sih masalah sidik jari. Terus ya itu nanti ketika khusus buat Schengen sih, maksudnya siap-siap aja nanti ambil lagi sidik jari ketika kalian akan mengajukan visa yang baru gitu. Oke. Lanjutnya, Ndra? Nah, selanjutnya kalau tadi mungkin kita agak singgung sedikit mengenai appointment ya. Appointment ini sekarang memang sebagian besar udah mereka kita sebelum datang itu harus membuat jadwal janji temu, betul, atau untuk datang dan mengajukan ini ya. Iya, nah visa. Gunanya ya itu tadi untuk mengurangi antrian, karena kalau dalam sehari itu tiba-tiba datang 300 nggak tentu jamnya kan, akhirnya kalian ngantri jadi lama juga. Appointment itu harus appointment, dan biasanya sih cukup baik ya, kecuali di peak season kalian harus benar-benar perhatikan dalam artian bahwa jangan menganggap enteng kalian berangkatnya bulan depan terus mau apply visanya baru 2 minggu sebelumnya tiba-tiba appointment habis. Ya itu dia. Penuh. Itu yang mesti dihati-hati sih, nanti mesti diatur jauh-jauh hari sih. Apalagi kan kalau untuk Schengen sekarang bisa 90 90 hari sebelum keberangkatan kalian udah bisa apply, karena sebelumnya cuman berapa bulan sih? 100, sekarang 180. Sekarang 180 hari. Iya, kalau sebelumnya kan cuma 90 ya, 90 hari, 3 bulan sebelum. Jadi sekarang tuh sebenarnya lebih enak sih, kalian bisa mengajukan visa Schengen tuh jauh sebelum keberangkatan, untuk menghindari antrian. Betul. Gitu kan, karena kalau kalian barengan semua di pas peak season, otomatis kalian bisa jadi akan mengeluarkan biaya lebih banyak ya. Betul. Gitu kan, appointment premium mungkin. Bisa jadi itu kan. Waduh, kacau sih. Maksudnya paling nggak diusahakan dengan diatur waktunya yang benar. Gitu. Betul. Oke. Ada lagi mau kita bahas? Itu sih maksudnya
yang masalah ini sih. Oh iya, kemarin ada yang pengen gue bahas tuh ini apa perbedaan turis dan bisnis sih sebenarnya. Betul. Kategorinya tuh ya. Jadi Maksudnya, mungkin karena gue dulu waktu banyak terima klien tuh maksudnya Mas harganya kan sama ya kalau untuk turis dan bisnis kan harusnya untuk short stay gitu-gitu kan harusnya sama. Tapi mungkin hanya dokumennya aja sebenarnya. Ya, dokumennya. Kalau untuk bisnis biasanya sih kalian tuh ada undangannya tuh, ada undangan dari apa namanya perusahaan atau pengundang di negara yang mau dituju, betul. Itu ada undangannya. Terus apa namanya di sini pun di employment letternya juga dijelasin iya, secara detail bahwa kalian ke sana untuk apa, untuk turis atau bisnis. Jangan sampai di suratnya kalian mau liburan, terus tiba-tiba ada undangan dengan alasan biar cepat gitu. Nggak gitu caranya. Pasti akan bermasalah itu harusnya. Iya, bisa jadi kalian dibalikin aplikasinya, suruh bikin lagi, bayar lagi, ataupun ditolak langsung. Betul, jangan sampai. Jadi memang biasanya ketika orang nanya ke kita itu, saya mau bikin visa gitu kan. Nah, yang pertama kita tanyain adalah otomatis selain negaranya, tujuannya mau ngapain gitu. Karena kenapa? Karena pasti kita ngasih informasi dokumennya itu adalah spesifik, betul gitu. Mungkin kalau secara umum, paspor ya pasti sama, cuman spesifik ini sangat penting gitu karena menurut kita adalah persiapan yang benar itu adalah sebelum kalian datang itu udah bener-bener rapi dokumennya. Jadi gitu. Paling nggak nanti ketika submit tidak ada masalah dan selama proses juga nggak ada masalah dan hasilnya juga nggak masalah. Betul. Ya, sih? Sama satu lagi tuh yang suka orang bingung adalah kalau untuk Schengen mengenai travel insurance. Oh iya. Nah, travel insurance ini juga sering dianggap remeh atau tapi itu termasuk itu ya apa namanya ini adalah salah satu dokumen wajib Schengen ya untuk Schengen itu wajib harus ada dan validnya travel insurance-nya itu sesuai perjalanan sih maksudnya nanti kalau seminggu gitu ya seminggu gitu kan nanti kalian bisa cek sih di masing-masing apa perusahaan asuransi. Iya udah banyak sih di Indonesia ini yang menyediakan travel insurance untuk luar negeri bisa itu cek otomatis gitu dan harganya pun bervariasi. Benar, gitu. Tergantung dari coverage-nya juga ya. Nah, tinggal coverage aja kalian mau pilih yang ringan, sedang, yang paling tinggi. Benar. Kalau untuk Schengen biasanya dia require-nya butuh yang coverage-nya 30.000 euro. Iya, betul. Itu untuk Schengen ya. Kalau untuk negara yang lain kurang tahu juga sih maksudnya karena yang wajib itu travel insurance ada Schengen sih. Betul, itu harus ada ya di dokumennya ya. Jadi jangan anggap enteng. Ini salah satu yang penting juga. Itu wajib sebenarnya. Wajib. Jadi sebenarnya sih bukan karena masalah itu cuma formalitas dokumen, enggak juga. Kalau kalian kenapa di sana sakit atau apa, itu bisa direimburse gitu di sini. Benar. Karena melindungi kalian juga. Benar, pertama juga apa namanya pihak negara sana juga kan nggak mau juga sih kalau misalkan ada turisnya sakit dan menyusahkan di sana harus bayarin juga kan males ya. Itu alasannya. Itu dia. Salah satunya itu mungkin yang jadi pertimbangannya mungkin itu sih. Betul. Oke. Gitu terus yang sudah pernah nonton video kita yang episode pertama dan yang sekarang mungkin nanti ada kayak pertanyaan atau masukan ya maksudnya Mas Indra dan Mas Reno nih gue ada pengalaman nih kayak berapa bulan lalu habis submit dokumen di kedutaan ini boleh sih di share ke misalnya kita, kayak gue nggak bisa buka appointmentnya susah penuh terus itu kenapa gitu travel insurance gue kenapa nggak bisa nih terus padahal udah sesuai nih apa yang salah gitu kan nah itu boleh tuh kalian tanya apapun gitu kan di komen aja nanti kita reply supaya kenapa kita saranin di komen jadi supaya yang lainnya ini teman-teman lainnya bisa baca kalau kita reply betul kalau kalian semua yang nonton bisa cuman satu aja kita balas ke kalian cuma satu yang lainnya nggak bisa lihat benar gitu. Karena intinya kan kita mau berbagi informasi ya sebenarnya dan kita juga membuka masukan juga sebenarnya maksudnya kalian punya pengalaman sendiri yang mungkin mau di-share ke orang lain mungkin boleh ditulis di komennya aja. Jadi penting banget ataupun ada tambahan informasi ataupun ada kayak
pengalaman sih yang penting. Pengalaman, pertanyaan, Betul. gitu kan. Pengalaman Silakan. buruk apalagi nih. Ya itu dia. Karena biasanya ada pengalaman buruk yang mesti di share ya biasanya. Dikeluarkan unek-uneknya Bener. gitu Bener. mengenai Itu, misalnya penolakan. Nah, kita nggak Nah, bahas itu. penolakan nanti itu Ya, itu nanti. edisi yang lain ya. Tenang aja. Karena, Kalau penolakan pasti banyak banget yang nanya nih. Iya, banyak dan mungkin kan itu juga kan alasannya nggak mungkin sama ya. Oh iya, ada beda-beda. beda-beda dari negara yang mana juga pasti alasannya berbeda-beda. Betul. Gitu sih. Maksudnya kalau memang ada kayak tadi tuh silahkan di komen aja. Terus jangan lupa di like, di share ke teman-temannya yang butuh, di share yang maksudnya teman-temannya yang mau apply visa mungkin dalam nggak bisa bulan ini sih, Indra. Nggak bisa juga Tetap juga kan. Ya, berdoa aja dalam bulan depan, bulan lagi ya, lancar semua. semoga aja sih. Betul. Jadi kalian bisa jalan-jalan lagi. Terus kita juga bisa kerja lagi. Yeay. Terus apa namanya? Jangan lupa di subscribe juga. Jadi nanti kalau memang ada video baru kalian nggak ketinggalan. Oh, pastinya. Gitu aja. Ada lagi nggak? Udah, itu Cukup aja. dari kita. Udah. Oke, Oke. sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.